Gengs, kabar panas banget nih datang langsung dari Senayan. Ada satu informasi penting buat para pensiunan ASN, TNI, dan POLRI di seluruh Indonesia yang wajib banget lo tahu. Jadi, salah satu anggota DPR RI, yaitu Ibu Rieke Diah Pitaloka, lagi bersuara keras banget nih. Beliau mendesak pemerintah supaya pembayaran kenaikan gaji para pensiunan segera disalurkan lewat Taspen dan Asabri, bukan diambil alih sama Kementerian Keuangan. Wah, ini topik yang lagi ramai banget dibahas dan kita bakal bahas tuntas di sini. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tonton atau dengerin sampai akhir biar nggak salah paham sama isi beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di channel ini, tempatnya kita bahas info penting dan update terbaru buat para pensiunan di seluruh Indonesia. Seperti biasa, semoga semuanya sehat walafiat, bahagia, dan penuh semangat. Buat yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa dukung terus dengan klik subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar tiap ada kabar baru langsung nongol di layar handphone lo. Oke, jadi ceritanya gini gengs. Belum lama ini, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Ibu Rieke Diah Pitaloka, menegaskan sikapnya di rapat Komisi 6 DPR. Beliau minta pemerintah jangan sampai ngambil alih dana pensiun yang nilainya gede banget, yaitu sekitar 448,75 triliun rupiah. Rieke bilang, dana sebesar itu harus tetap dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri, seperti mekanisme yang udah berjalan selama ini. Menurut Rieke, dana pensiun itu bukan beban negara dan bukan juga uang milik Kementerian Keuangan. Tapi itu adalah potongan gaji para pekerja, para aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, yang selama bertahun-tahun udah nyumbang buat tabungan hari tua mereka sendiri. Jadi kata Rieke, pemerintah seharusnya mengelola dana itu dengan amanah dan penuh tanggung jawab, bukan malah memindahkan pengelolaannya seenaknya. Beliau juga menyoroti pentingnya kenaikan gaji pensiunan agar segera disalurkan, karena menurutnya ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal nasib jutaan pensiunan dan PNS aktif di seluruh Indonesia. Mereka tiap bulan gajinya dipotong buat dana pensiun dan tabungan hari tua, jadi wajar banget kalau mereka nuntut transparansi dan kejelasan. Nah, buat lo yang belum tahu, total dana pensiun yang dikelola itu emang fantastis banget, gengs. Dari data terakhir bulan Januari 2025, tabungan hari tua yang dikelola PT Taspen aja udah nyentuh angka 149,53 triliun rupiah, sedangkan Asabri ngelola sekitar 19,27 triliun rupiah. Kalau dijumlahin semua, totalnya mencapai 168,8 triliun rupiah. Itu uang besar yang sepenuhnya hasil dari potongan gaji para pensiunan sendiri. Jadi masuk akal banget kenapa Rieke ngotot dana itu jangan sampai dipegang sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan. Di sisi lain, Kementerian Keuangan sendiri juga udah sempet buka suara. Katanya, mereka berencana ngambil alih pengelolaan dana pensiun ini, biar proses bisnisnya bisa lebih efektif, efisien, dan produktif. Rencana ini dibahas dalam rapat bareng Komisi 11 DPR pada 7 Februari 2025 lalu. Waktu itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Astera Firmanto Bakti, bilang bahwa langkah ini diambil supaya verifikasi dan validasi data bisa dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pembayaran pensiunan nantinya juga tetap disalurkan lewat mitra resmi, salah satunya PT Pos Indonesia yang selama ini udah melayani hampir 900.000 pensiunan di seluruh negeri. Tapi ya gengs, disinilah muncul titik panasnya. Rieke Diah Pitaloka langsung nyentil keras rencana itu. Beliau bilang, Kementerian Keuangan itu bukan pemilik uang Republik ini. Jangan merasa itu duit kalian. Wah, keras banget ya. Tapi bener juga sih, karena memang dana itu bukan uang negara yang bisa dibagi seenaknya, tapi uang rakyat, uang para pensiunan, hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Menurut Rieke, kalaupun tujuannya untuk efisiensi, jangan sampai malah bikin dana pensiun ini jadi nggak transparan atau bahkan berisiko disalahgunakan, karena ini menyangkut hak hidup banyak orang yang sudah mengabdi untuk negara. Rieke juga menegaskan kalau dana pensiun ini harus dianggap sebagai dana amanah, bukan hibah, bukan hadiah, dan bukan beban negara. Karena sekali lagi, dana itu adalah hasil potongan gaji mereka sendiri selama aktif bekerja.
Rike menutup pernyataannya dengan pesan tegas kepada Kementerian Keuangan. Itu potongan upah para pekerja dan prajurit TNI Polri. Jangan merasa itu duit kalian, itu dana amanah. Kalimat ini langsung viral di beberapa media nasional karena dianggap membela kepentingan rakyat kecil, terutama para pensiunan yang seringkali suaranya nggak terlalu didengar. Kalau dilihat dari dua sisi, sebenarnya dua-duanya punya tujuan baik. Pemerintah ingin prosesnya lebih efisien, tapi DPR, lewat suara Rike, ingin memastikan transparansi dan keadilan tetap terjaga. Jadi mudah-mudahan dari polemik ini bisa muncul solusi terbaik buat para pensiunan di Indonesia. Yang penting, hak mereka tetap aman, nggak dipersulit, dan bisa diterima tepat waktu tanpa potongan apapun. Jadi, intinya gengs, dana pensiun ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi wujud penghargaan atas pengabdian puluhan tahun para ASN, TNI, dan Polri buat negeri ini. Kita doain aja semoga keputusan finalnya nanti bisa berpihak pada para pensiunan dan semua prosesnya tetap berjalan transparan dan amanah seperti yang diperjuangkan Ibu Rike tadi. Oke gengs, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kalau lo setuju sama pandangan Rike Diah Pitaloka, tulis pendapat lo di kolom komentar karena suara kita juga penting. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak pensiunan yang tahu soal kabar ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga semua pensiunan di Indonesia makin sejahtera.